Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang posisi-posisi pintu di dalam rumah sahabat Bunda yang bisa menjadikan rezeki itu seret. Letak ataupun posisi daripada pintu di dalam rumah juga sangat berpengaruh terhadap energi yang masuk ke dalam rumah. Energi positif yang akan membawa kerejekian ini sangat diperhatikan oleh leluhur kita. Sangat diteliti sekali. Nah, ada hal-hal yang sangat penting, yaitu bahwa pintu-pintu yang berada di dalam rumah dan posisinya kurang tepat itu bisa mempengaruhi rezeki yang masuk ke dalam rumah. Nah, pintu atau posisi pintu seperti apa yang akan membuat rezeki seret? Yang pertama adalah ketika pintu utama itu menghadap pintu belakang atau pintu utama menghadap jendela belakang dalam satu garis lurus. Artinya, apabila pintu utama dengan pintu belakang itu satu garis lurus, itu juga kurang bagus atau kurang tepat. Karena energi yang masuk ke dalam rumah akan bablas ke belakang, tidak bisa diserap oleh ruangan-ruangan yang ada di belakang. Solusinya ketika sahabat Bunda itu rumahnya pintu belakang berada dalam satu garis lurus, itu harus dikasih sekat. Jadi solusinya kalau sudah terlanjur, solusinya itu jendela besar itu ditutup. Kalau pintu belakang itu dikasih sketsa atau dikasih pembatas supaya energi yang masuk ke dalam rumah nanti mandeg, tidak bablas langsung ke belakang atau ke pintu belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau di dalam kamar ini kepala ranjang ini membelakangi toilet. Ini juga kurang bagus. Jadi energi yang terbentuk ketika tidur nanti kurang bagus. Energinya akan negatif. Jadi harus dirubah kepala ranjangnya supaya tidak membelakangi toilet. Karena kalau nanti tidur mimpinya akan jelek. Karena selain itu juga pikiran dari sahabat Bunda akan tidak tenang. Kalau pikiran tidak tenang, maka rezekinya akan sulit untuk datang. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada balok menonjol di atas ranjang, ini juga kurang bagus. Jadi kalau ada balok besar yang menonjol di atas ranjang sahabat Bunda, itu kurang bagus. Biasanya orangnya itu pikirannya tidak tenang dan akan mimpi yang jelek-jelek. Orangnya juga akan sakit-sakitan. Nah, solusinya ditutup oleh plafon atau dikasih lampu-lampu besar. Itu untuk menetralisir agar balok itu tidak langsung kelihatan oleh sahabat Bunda.
Yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah ketika pintu menghadap pintu. Ini bisa pintu kamar menghadap pintu kamar, itu kurang bagus. Atau pintu kamar menghadap pintu utama, itu juga kurang bagus. Ini energinya negatif. Biasanya itu sering terjadi pertengkaran. Kalau sering terjadi pertengkaran di dalam rumah sahabat Bunda, artinya rezekinya juga akan seret. Logikanya seperti itu. Jadi pintu dengan pintu jangan sampai berhadapan. Kalau bisa ditutup, lalu bikin di sebelahnya lagi. Jangan sampai satu garis lurus. Selanjutnya adalah ketika pintu kamar menghadap pintu utama. Ini juga tidak bagus. Kalau tadi pintu kamar dengan pintu kamar dengan pintu utama juga tidak bagus. Karena biasanya sahabat Bunda kerja punya atasan, nanti akan terjadi masalah dengan atasannya. Coba sahabat Bunda cek yang pintu kamarnya berhadapan dengan pintu kamar, kalau kerja di kantor seperti apa. Selanjutnya yang nomor 6 adalah pintu kamar menghadap toilet atau dapur. Ini juga kurang bagus. Energi yang ditimbulkan akan menjadi negatif. Biasanya kalau pintu kamar menghadapnya pintu dapur dan toilet, biasanya orang itu tadi yang berada di dalam rumah biasanya sering sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan kan banyak biaya yang keluar buat berobat. Jadi rezekinya kurang baik ya sahabat Bunda. Selanjutnya lagi, yang kurang bagus adalah dalam satu ruangan itu ada 2 pintu yang sejajar. Ketika dalam satu ruangan ada pintu yang sejajar, dalam satu tembok ada pintu yang sejajar. Ini juga kurang bagus. Di samping mengganggu kesehatan, rezeki juga akan sulit. Jadi habis terus rezekinya. Di samping itu juga tidak nyaman. Jadi di dalam keluarga itu tidak tenang. Solusinya yaitu ditutup salah satu. Ditutup pintunya salah satu atau dikasih lemari juga bisa. Selanjutnya ketika ada balok di atas pintu utama. Jadi di atas pintu utama itu ada balok besar, ini juga kurang bagus. Karena biasanya terjadi pertengkaran antara suami istri. Solusinya dikasih plafon saja, atau kalau tidak dikasih lampu-lampu yang besar untuk menutupi balok yang besar tadi. Itu adalah ilmu fotografi yang berbicara membahas tentang energi-energi yang masuk ke dalam rumah. Jadi ini sangat penting. Mudah-mudahan dengan mengetahui semacam ini, rezeki sahabat Bunda semuanya akan tidak seret lagi dan akan semakin lancar. Juga keluarga sahabat Bunda ayem tentrem, lebih berbahagia.
Demikian saja video Bunda kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda. Jangan lupa sahabat Bunda, tinggalkan komentar di kolom komentar. Sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.